teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Baik, selamat siang Sobat UKM yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang ini bersama-sama dengan tim yang ada. Saya diberi kesempatan untuk menemani Anda semua, para pengusaha yang luar biasa ini, terutama di masa-masa yang agak sulit ini ya. Kita tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk berusaha mencari wawasan agar pada saatnya nanti kita bisa dengan momen yang ada bangkit kembali dan siap untuk lepas landas sebagai sebuah usaha atau pengusaha yang akan naik ke level-level tahapan bisnis berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Roy Marvianto. Mudah-mudahan diingat, panggil saja dengan nama Mas Roy ya. Kita akan bicara nanti, belajar sama-sama, akan membahas dan berdiskusi barangkali ya. Oh sorry ya, ini tunggal soalnya jadi nggak ada diskusi ya Sobat UKM. Nah, kita akan coba membicarakan satu hal yang penting dalam bisnis, dalam aktivitas kita, dan ini biasanya sensitif sekali ya, dan kadang-kadang orang lupa bahwa ini ada ilmunya, bukan hanya sekedar mengalir demikian saja, yaitu apa yang kita sebut dengan uang. Nah, ya kalau sudah ngomong uang nih, wah luar biasa. Namanya orang bisnis, ujung-ujungnya biasanya nanti ngomong duit gitu ya. Nah, tetapi kita tidak akan ngomong masalah duitnya atau berapanya gitu ya. Tetapi kita ngomong bagaimana caranya seorang pengusaha itu mengelola atau memanajemeni uang, dana, atau apapun lah sebutannya, bisa nyebut modal, nyebut dana, nyebut uang yang ada yang dia punyai. Nah, apalagi saat ini kita sedang dalam posisi atau suasana atau kondisi yang kurang menguntungkan ya, seperti Sobat UKM ketahui bahwa sudah sekitar hampir satu semester nih ya, kita secara global, tidak hanya di Indonesia, kita mendapat sebuah ujian dalam usaha yang luar biasa sekali, yaitu ujiannya adalah turunnya perekonomian, mungkin dampak dari sebuah keadaan yang memang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, yaitu adanya pandemi. Tapi jangan putus asa, karena mumpung di masa seperti ini, barangkali inilah waktunya bagi Anda Sobat UKM untuk kembali melakukan evaluasi, yang salah satunya adalah mengevaluasi bagaimana selama ini cara Anda menjalankan bisnis, terutama bagaimana cara Anda mengelola keuangan. Nah, oleh karena itu kita akan bicara, kita akan menampilkan beberapa hal terkait dengan pengelolaan keuangan yang kita beri judul pada kesempatan kali ini adalah prinsip-prinsip keuangan. Baik, yang pertama ya, ini yang sering saya katakan kepada para Sobat UKM ketika sebelum masa pandemi saya diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung, tapi hari ini barangkali kita lewat dunia atau saluran yang berbeda ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya dalam keadaan yang lebih baik, bisa offline tatap muka. Nah, dalam mengelola keuangan, apalagi ini bicara tentang bisnis gitu ya, ada prinsip yang harus kita jadikan semacam cara berpikir. Nah gitu. Jadi orang usaha kan ujung-ujungnya memang nanti harusnya punya ya akumulasi modal, dana, uang yang makin lama makin banyak. Satu, untuk dia nikmati gitu kan. Kedua, untuk ekspansi gitu kan. Ketiga, barangkali nanti untuk investasi. Jadi ketika yang pertama itu konsumtif, namanya juga orang berusaha, pasti dia akan punya keinginan untuk mengkonsumsi. Ya, mengkonsumsi dengan apa yang sudah diusahakan, hasil yang sudah diusahakan. Kedua, barangkali karena dia punya bisnis, biasanya UKM ini kan pelakunya, orangnya ya itu saja. Maksudnya itu saja apa? Dirjen gitu ya.
ya semuanya diatur ijenan sendirian ya, mulai dari marketingnya, mulai dari keuangan dan seterusnya. Nah, oleh karena jangan lupa yang kedua, tujuan kita adalah mengekspansi bisnis kita. Nah, ini ada satu cerita menarik, sobat UKM. Suatu kali saya diperjalankan oleh teman-teman Plut ini ya, yang hari ini membantu saya nih. Nanti ada Mas Bayu yang luar biasa itu ya, yang lagi ini mengatur saya gimana caranya tampil bisa ganteng seperti ini gitu kan ya. Saya suatu kali diperjalankan loh dengan tim Plut itu ke sebuah daerah, kemudian mereka memasukkan 20 atau 30 peserta untuk belajar sama-sama. Nah, yang menarik adalah pada saat saya berhadapan dengan mereka, ada satu peserta yang cukup senior. Nah, kemudian saya tanya tuh, bapak-bapak nih ya, kebetulan, Pak, nyun sewu, ya. Mohon maaf, Bapak mau belajar ke sini? Oh benar Mas. Saya dipanggilnya Mas nih ya, kelihatan kan wajah saya masih muda kan? Kemudian saya tanya lagi, usahanya apa Pak? Angkringan Mas. Wah luar biasa nih Pak. Kemudian saya tanya lagi, sudah berapa lama Pak? Ya, tapi saya tanya pakai bahasa Jawa ya, bisa terjemahkan langsung aja daripada saya pakai bahasa Inggris nanti. Nah, usahanya berapa lama Pak? Kinten-kinten kurang lebih kira-kira sudah 15 tahun. Wah, kaget saya. Wah, selamat kalau gitu Pak. Nah, sobat UKM, sepenggal cerita ini kalau saya tanya kepada Anda, gitu nggih. Kalau saya tanya balik kepada Anda, kalau ada orang yang punya usaha jalan 15 tahun, kira-kira persepsi Anda apa? Berhasil tidak usahanya? Ya, sekian banyak peserta yang saya tanya di beberapa kelas UKM tentang keuangan, relatif kemudian pertanyaan ini dijawab, ya berhasil Pak, orang 15 tahun dia bertahan, nah gitu ya, luar biasa. Iya memang, kalau ukurannya adalah jalan atau bisnisnya berjalan, dan itu 15 tahun, ya, rule of thumb-nya, nah ini baru bahasa Jawanya ya, mungkin bukan aturan, semacam kesepakatan di kalangan kita yang berbisnis. 5 tahun pertama itu brainstorm biasanya, masa-masanya ojek-ojek gitu ya. 5 tahun kedua, nah dia mulai ada dalam tahap kemapanan. Nah, baru kemudian 5 tahun berikutnya, nah ini sudah 15 tahun nih. Nah ini sudah luar biasa nih. Nah, tetapi saya masih istilah Jawa nih, curious, ingin tahu. Nah gitu. Saya tanya kepada bapaknya, Pak, nyun sewu, mohon maaf Pak, mohon maaf sekali. Sudah punya berapa angkringan Pak? Saya tanya begitu. Nah tiba-tiba wajahnya ya agak kaget gitu ya. Terus beliau tersenyum tipis banget, sampai nggak kelihatan tersenyum gitu gitu. Nah, kamu ini pelan sekali. Gini kok Mas, jawabannya begitu. Ya begitu Mas. Sampai hari ini saya baru punya satu. Nah ini dia. Bayangkan 15 tahun jalan angkringan punya satu. Nah, maka tadi yang kedua tadi saya beritahukan, kalau kita ngomong pengelolaan keuangan hanya ngomong tentang konsumtif, maka itu bukan ada di level bisnis. Tapi kita akan ngomong juga keuangan bagaimana caranya ngelola ketika dia harus punya tujuan untuk melakukan apa? Ekspansi. Ekspansi artinya perluasan. Yang tadinya satu angkringan, gimana caranya? Kalau orang Inggris bilang tuh, piye carane? Nah itu ya, MBC, BK itulah pokoknya ya. Piye carane bisa jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah baru yang ketiga nanti, ini sudah bebas finansial nih. Sudah waktunya apa? Untuk tidak lagi ngomong tentang ekspansi, tapi sudah waktunya menikmati secara jangka panjang, karena biasanya UKM itu adalah pemiliknya adalah kita sendiri. Nah kita mulai coba berinvestasi. Tetapi dalam sesi ini tentu saja kita punya keterbatasan waktu, biar tidak bosan, nanti mungkin ada seri-seri lainnya. Kita akan fokus pada 2 hal, yaitu bagaimana konsumsi dilakukan dan kemudian ekspansi bisa dilakukan sembari juga melakukan konsumsi. Nah, prinsip pertama Sobat UKM yang saya cintai, ya, prinsip pertama terkait dengan pengelolaan uang, ya, kalau Anda
tanya kepada para namanya perencana keuangan ya, Anda konsultasi yang sejamnya mungkin bisa menghabiskan biaya 100.000 sampai 500.000 gitu ya. Tapi hari ini Plut Sleman gitu ya, ingin membantu Anda, konsultasinya atau ilmunya gratis. Makanya jangan kemudian segan-segan kalau ada apa-apa. Nah, silahkan datang ke Plut, kita akan bantu Anda semua untuk makin mantap melaju dalam bisnis Anda. Pertama apa prinsipnya? 1. Ketika punya uang dan uang itu diniatkan untuk usaha, maka sebaiknya, ini ngomong sebaiknya loh ya, karena nanti ada kisah menarik juga nih. Maka sebaiknya ya, aturan main pertamanya diusahakan sebisa mungkin uang itu dipisah ya, antara apa? Uang pribadi dengan uang untuk usaha. Pak Roy, kok Pak Roy ya, Mas Roy gitu ya. Mas Roy, ini saya sering tanya ibu-ibu, terutama karena UKM ini ternyata ya, sobat UKM, sekian lama saya berjalan di beberapa dusun, diperjalankan oleh teman-teman Plut gitu ya. Ternyata pelaku UMKM ini luar biasa. 80-90% mungkin statistiknya itu adalah ibu-ibu gitu ya. Nah, makanya saya sering tanya ibu-ibu, Mas, lah uang itu ya uang ini aja. Maksudnya ini aja itu apa? Ya itu, saya usaha, dapat, saya jual pula, saya jual dapat, ya ini uang yang dipakai untuk macam-macam. Nah, gimana caranya ini dipisahkan? Nah, itulah ya, uangnya cuma 50.000 kok dipisah-pisah tuh Mas. Nah gitu. Jadi sering sekali ada pertanyaan-pertanyaan atau ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Karena memang wajar sekali dalam dunia yang disebut bisnis dalam skala UKM, biasanya memang ada, kalau saya mungkin tidak mengatakan keterbatasan dana ya, tetapi dana yang dipunyai itu adalah dana yang sebetulnya berputar untuk kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang juga dikonsumsi sendiri. Beda sekali dengan sebuah perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum ya, PT, CV antara uang pemilik dan CV-nya itu ada pada ruang yang berbeda. Tapi kalau UKM, yang punya bisnis saya, yang jalankan bisnis saya, maka wajar kalau kemudian uang itu ya uang saya. Nah, disinilah mulainya kalau pemahaman kita tidak benar yang saya maksud adalah bukan berarti uangnya bukan milik Anda, tidak, tetapi cara kita mandang uangnya tidak benar. Ya, kan tadi niatnya apa, Sobat UKM? Niatnya adalah selain konsumtif, kita punya niat dalam jangka waktu mungkin 5 tahun, 10 tahun, itu bisa berkembang. Nah, maka kemudian uang ini kalau kita pegang kemudian tidak punya persepsi yang bagus terkait dengan bagaimana mengelola bisnis, banyak godaannya. Ya, bayangkan saya, ya, ini saya beri contoh nggak jauh-jauh lah, istri saya sendiri lah gitu ya. Istri saya itu jualan brownies, gitu ya. Namanya juga ibu-ibu, ya, beli bahan katakanlah habis 25. Kemudian temennya pesen 2 box, 1 box besar dia jual 45. Maka coba bayangkan, dengan uang 25, kemudian dia produksi, kemudian ada temannya beli 2 box, maka dia dapat 90 kan? Saat itu juga, seketika itu juga, dia merasa menjadi lebih kaya dengan uang berapa? 90. Akibatnya apa? Kalau dia merasa lebih kaya dengan uang 90, maka yang terjadi apa? Seolah-olah hari itu kekayaannya sudah melonjak dari 25 kulaan bahan, dia punya selisih 75. Seketika itu ketika dia jalan, dia merasa dia bisa mengkonsumsi 75. Lupa dia kalau bisnis ini punya satu karakteristik. Saya akan tanya ya, pasti setuju lah. Anda kalau berbisnis, ingin berbisnis, pinginnya bisnisnya ini sebulan mati, setahun mati, 5 tahun mati, atau ketika Anda mati bisnis Anda tetap jalan. Sorry ya, kok mati? Kasar banget saya ya, mohon maaf. Kalau Anda katakanlah tidak lagi di dunia, bisnisnya mau tetap jalan atau enggak?
pasti Anda akan melihat ini, sehingga bisnis Anda bisa jadi legasi. Artinya, dalam konteks bisnis, orang mendirikan bisnis itu adalah going concern dia. Pinginnya apa? Continue. Nggak peduli umurnya berapa, yang penting bisnisnya jalan terus, syukur-syukur bisnisnya apa? Nanti bisa diwariskan kepada ya anaknya mungkin dan seterusnya. Nah, kalau sudah punya pemahaman seperti ini, maka pekerjaan yang kedua tadi dengan 75 ini gimana caranya? Nah, bisa konsumsi dan bisa melakukan ekspansi. Nah, itulah pentingnya ini. Mudah-mudahan terlihat ya di layar. Ya, prinsip pertama ini yaitu apa? Memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Saya ambil contoh tadi, kalau sudah Anda punya selisih atau biasanya kita bilang margin, apapun lah, mau jasa, mau jual barang, kalau kulaannya misalnya atau ongkos produksinya 25, Anda berhasil jual 50, maka selisih 25 tadi seharusnya dari awal Anda sudah mulai berhitung berapa yang Anda akan bisa konsumsi, berapa yang akan Anda tahan konsumsinya, supaya Anda bisa punya kesempatan untuk berkembang. Jadi jangan sampai kemudian konsumsinya ngikut kepada apa? Ngikut penghasilan, ya sobat UKM ya. Karena uang itu menggoda sekali. Makin banyak uang, makin banyak setannya. Ya. Jadi makin besar kita dapat, itu biasanya pengeluaran akan ngikut itu. Nggak sadar kita. Nah gitu ya, naik terus. Nah kalau orang bisnis, nah cepat. Sebelum ini konsumsinya naik, konsumsinya digeser dulu. Biar sama lah seperti yang kemarin ya. Misalnya kemarin Anda menghabiskan 25, ya sekarang ketika ada 75 sisa, 25 tarik dulu. Mungkin bisa ditambahkan 30, 45-nya Anda pakai sebagai sebuah bentuk bisnis atau ekspansi di tangan. Prinsip pertama. Prinsip kedua, ya, nggak usah banyak-banyak nanti, 3 prinsip saja. Ya, 3 atau 4 saya lupa. Nggak masalah. Prinsip kedua, semua pengeluaran dan pemasukan, ingat ya, uang keluar, uang masuk kan terjadi setiap saat nih. Ya, seperti tadi ya, contohnya istri saya saja ya. Dalam waktu sebulan, barangkali dia mempunyai 6 sampai 10 order. Coba bayangkan, di awal-awal dia masih bisa ngitung tuh. Ya, order terutama tadi 25, 2 watt, 90 dapatnya 75 selisih. Tapi sampai akhir bulan, manakala dia sudah mempunyai kurang lebih 6 sampai 10, itu kan sebenarnya nggak banyak. Dia sudah lupa berapa uang yang sudah dia keluarkan dan berapa uang yang sudah dia dapatkan dan yang dia pakai dari uang tadi. Itulah pentingnya membangun satu karakter bagi pebisnis. Saya yakin ini mungkin di awal susah karena beberapa kejadian mengatakan kepada saya, ya teman-teman UKM itu, Pak, kami kan kapan waktunya nyatat gitu ya. Ya namanya ibu-ibu tadi saya katakan ya, 80-90% kan ibu-ibu tuh masih punya anak usia SD mungkin atau bahkan TK. Tetapi itu semua hanyalah masalah tantangan dan ujian untuk jadi pengusaha yang bisa naik kelas dari ultra mikro ke mikro, dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah dan seterusnya. Ya, yang penting adalah Anda pahami bahwa nggak mungkin orang itu ingat seluruh kejadian. Maka namanya uang tuh barang yang atau benda yang ketika mengalir itu cepat hilangnya gitu ya. Nah itu kalau nggak dicatat kita nggak akan tahu nanti, ya nggak akan tahu apa ya yang sudah kita pakai atau berapa ya yang akan kita gunakan untuk ekspansi. Tahu-tahu entek saja, entek itu apa? Habis saja gitu ya. Sehingga tadi Pak 15 tahun berapa Pak angkringannya? Dia aja gini kok Mas, cuman 1. Kok bisa Pak? Pertanyaan saya berikutnya itu, kok bisa Pak? Cuman 1. Ya itu Mas, saya tuh nggak tahu uang saya itu kemana saja. Coba bayangkan. Kalau Anda bisa punya catatan, nggak usah yang canggih-canggih contohnya. Uang masuk sekian, uang keluar sekian, uang keluar dipakai untuk apa, tanggalnya berapa dan seterusnya. Dilengkapi dengan bukti-bukti, misalnya nih, Anda pulaan tepung karena ada
pengusaha roti, begitu Anda masuk ke toko tepung, kemudian Anda beli, Anda dapat stroke atau dapat kwitansi, simpan kwitansinya. Ya, Pak kan nggak ada waktu nyatet tiap hari. Lah siapa juga yang nyuruh nyatet tiap hari, kan gitu. Tapi apakah seluruh hari Senin sampai Minggu Anda pakai untuk bisnis terus? Wah, ya bisa legrek. Wah, legrek apa legrek itu ya? Capek. Nggak bisa yang capek itu. Legrek itu lebih dari capek ya. Nah, artinya gini, Anda harus punya manajemen diri Anda sendiri, juga harus punya. Ya mungkin ketika Anda sudah agak punya waktu senggang, nah kwitansi nota-nota tadi saatnya untuk dicatat. Nah, nanti ada lagi yang bilang, Pak, saya nggak bisa pakai komputer, Pak. Lah, udah, itu artinya memang Anda belum siap untuk naik kelas, Sobat UKM. Tapi kalau Anda niat naik kelas, nggak bisa pakai komputer pun, ya catat pakai tangan manual. Sampai kapan? Ya sampai Anda sendiri sudah paham bagaimana cara mencatat yang baik. Dan apakah itu mungkin? Mungkin. Kalau kita nanti bisa bertatap muka, saya tunjukkan suatu saat hasil pelatihan di sebuah tempat yang ibu-ibunya ngomong bahwa mereka nggak bisa, tapi seminggu kemudian mereka kontak saya dan kemudian memfoto catatannya, di-upload ke WA. Pak, ini catatan saya. Ternyata mereka tidak nyatet, sudah bisa buat laporan keuangan. Itu luar biasa sekali. Nah, itulah yang saya ingin dorong kepada Anda. Prinsip kedua yaitu apa? Semua pemasukan dan pengeluaran harus dicatat secara teratur dan dibukukan dengan metode yang benar. Satu, teratur ya, kalau bisa weekly atau mingguan. Kalau harian berat, mingguan. Kalau mingguan berat, 2 mingguan. Yang paling lambat, paling lama adalah 3 minggu. Lupa kok nggak 4 minggu, sebulan sekali? Oh jangan. Kalau sebulan sekali, begitu masuk bulan berikutnya, Anda akan berat sendiri. Psikologis Anda akan merasa berat. Oh, yang kemarin saya masih punya utang sebulan penuh. Nah gitu, berat banget. Ya. Jadi cukup 3 hari. Paling lambat 3 minggu. Itu aturan dari mana Pak? Nggak ada. Itu sama seperti ketika kita ke dokter. Coba kalau Bapak Ibu Sobat UKM ke dokter, teman-teman ke dokter, sakit flu aja, dikasih obat berapa hari ya Pak? Paling lama 3 hari loh. Nah itu dia. Jadi 3 aja. Kalau harian, misalnya ya harian nih, nyatanya sudah bisa harian. Hari pertama nggak bisa, hari kedua nggak bisa, hari ketiga nggak bisa. Nah, paksa di hari keempat Anda bisa nyatet. Nah gitu. Pak, saya kan masih begini-begini, nggak bisa harian. Oke, minggu pertama nggak bisa. Usahakan minggu kedua, minggu kedua nggak bisa juga. Usahakan di minggu ketiga Anda bisa. Mosok toh ya, Anda sibuk terus kan, nggak mikirin bisnis Anda kembali untuk mengevaluasi. Maka begitu Anda mengambil langkah tidak mau mengevaluasi, sesungguhnya Anda sedang merencanakan bisnis Anda untuk apa? Tidak berkembang. Maka prinsip kedua, coba jalankan. Terus dibukukan dengan metode yang benar. Gimana itu? Nah nanti seri-seri berikutnya akan saya ajari bagaimana caranya metode yang benar. Tetapi simpelnya, sederhananya adalah begini. Catat saja dulu. Uang masuk, uang keluar. Tanggalnya berapa? Keperluannya apa? Dan seterusnya. Maka kita bisa nanti perlahan naik ke teknik yang disebut apa? Akuntansi. Ya. Kalau sekarang catat aja, namanya pencatatan, masuk keluar masuk keluar masuk keluar gitu. Nanti suatu saat seri berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana mencatat dengan metode akuntansi. Ya begitu dulu ya, prinsip kedua. Baik, setelah tadi kita mencoba untuk membahas 2 prinsip, maka kita lanjutkan lagi. Barangkali ada 3 atau 2 atau 3 lagi ya. Jadi prinsip berikutnya adalah prinsip ketiga. Nah, Sobat UKM yang saya hormati dan yang saya cintai, mudah-mudahan kita tetap semangat ya belajar. Prinsip ketiga Pak, saya paham sekali bagaimana perasaan ketika awal-awal berusaha dan kemudian usaha itu berkembang ya. Kemudian kita ingin perkembangan itu kalau bisa terjadi secepat-cepatnya. Nah, maka kemudian muncullah godaan-godaan yang timbul. Salah satunya adalah keinginan untuk
mempunyai tambahan modal. Nah, ini dia, ya. Nah, maka disitulah kita harus berhati-hati. Apa maksudnya? Lihat ini. Saya sajikan prinsip ketiga adalah hindari hutang di saat awal-awal usaha. Ya, hindari hutang. Apakah tidak boleh hutang? Hutang boleh. Hutang boleh, ya. Asal, nanti kita lihat asal apa saja. Jadi prinsip ketiga ini sebenarnya berlaku bagi mereka yang ingin di awal-awal usaha. Awal ini maksudnya bukan hanya di tahun pertama ya, tetapi pengalaman saya mengatakan awal yang dimaksud adalah 5 tahun pertama. Kita mau ngetes di usaha kita itu dalam bahasa fisika mungkin lembab atau stabil tidak. Ya begitu kita 5 tahun pertama itu jalan, ada peluang untuk naik. Nah, di saat itulah mungkin kita sudah saatnya untuk meminta atau berkolaborasi dengan institusi-institusi yang bisa menyediakan dana lebih dari yang kita punya. Tapi tidak harus perbankan. Bisa sekarang kalau ya teman-teman milenial sekarang mungkin sudah sangat familiar dengan namanya crowdfunding ya. Ya, kalau dulu namanya arisan, sekarang crowdfunding. Ya. Kerennya crowdfunding, sebenarnya arisan saja itu ya, arisan produktif. Tapi sekarang kita beri nama crowdfunding. Kemudian ada juga investasi dari peers, misalnya Anda punya teman, kemudian Anda proposalkan bisnis Anda tawarkan, ya kemudian teman Anda akan berinvestasi ke Anda. Jadi banyak cara. Ya, tapi yang penting adalah pada tahun 5 tahun pertama, bolehlah saya kalau mengatakan, mari kita pikir-pikir dulu untuk mencari utangan, sementara mungkin kita belum bisa menilai bisnis kami, bisnis saya, bisnis kita itu sudah ada pada kinerja yang bagaimana. Jadi nanti harus punya ukuran nih. Ya, salah satu ukurannya mungkin profit gitu ya, atau cash flow, aliran cash ya, stabil tidak dan seterusnya. Nanti kita belajarlah pada sesi-sesi berikutnya ini. Jadi awal dulu untuk membentuk bagaimana cara kita memandang tadi uang itu kalau dikelola, bagaimana sih cara pandangnya orang bisnis. Jadi bukan cara pandang orang awam ya, tetapi ini cara pandang pebisnis. Nah, ketika Anda memang sudah apa istilahnya, pada posisi tertentu kadang-kadang hutang itu diperlukan. Pada posisi apa? Di antaranya misalnya Anda sudah punya sebuah usaha, contohnya misalnya jual tadi apa ya, jual roti ya, atau jual brownies. Ketika Anda jual brownies pada titik tertentu, ya kapasitas Anda sudah full, tiba-tiba datang gitu ya, tawarannya ini adalah tawaran yang memang sudah terverifikasi. Maksudnya begini, jelas, Bu, Mas, Mbak, ini saya mau pesan 50 brownies. Datang tuh tawaran 50 brownies, 50 pak. Tetapi Anda sudah tidak punya modal. Kenapa? Karena Anda sudah mempunyai kegiatan rutin untuk jualan, katakanlah kapasitas produksinya 20 brownies, tapi ada tawaran 50. Nah ini kan sayang-sayang, tidak diambil ini ke orang lain, artinya Anda nggak bisa lagi mendapatkan cash flow tambahan, diambil, Anda tidak punya kecukupan modal untuk seperti ini. Nah bagaimana caranya? Nah disinilah yang saya katakan tadi, hutang bisa saja, tetapi jangan menggunakan hutang-hutang yang sifatnya jangka panjang. Bisa saja Anda nembung itu apa? Meminta, ya, meminta bantuan siapa? Teman, meminta bantuan suami. Loh, kok suami minta bantuan kalau Anda sudah berkeluarga gitu ya, misalnya, kalau suami juga punya kelebihan uang. Iya, tadi kan saya katakan di prinsip pertama, ya ketika Anda berbisnis, pisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Yang bagus adalah Anda meminta dalam konteks akadnya adalah hutang kepada suami yang nanti dibayar. Dengan cara begitu kita akan mengelola uang sebagaimana cara kita mengelola bisnis kita. Tidak kemudian sembarangan gitu ya. Atau kalau tidak, Anda paling tidak ya datanglah ke teman-teman yang percaya kepada Anda, karena Anda sudah bisa menunjukkan ya dalam pesanan 50 brownies, saya butuh uang katakanlah 1 juta, nanti baliknya 1.200.000, saya akan bagi hasil kepada Anda sekian. Nah gitu. Itu cakep sekali ya. Jadi hutang yang saya maksud ya bukan hutang perbankan ya, hutanglah kepada entitas di luar perbankan yang memungkinkan Anda untuk bernegosiasi. Karena kalau dengan bank, sifat bank itu adalah jangka panjang.
Sementara tadi ya pesanan Anda masih bersifat project. Project artinya belum tentu 50 dus brownies ini nanti akan terulang kembali di bulan berikutnya. Nah, maka jangan buru-buru dulu. Ya, yang penting Anda di saat awal jangan mikir oh harus punya ini, harus punya itu. Ya, sementara pesanan Anda masih belum menunjukkan kestabilan atau order Anda atau jualan Anda belum menunjukkan sebuah kestabilan. Nah, tahun pertama lihat dulu evaluasi, putar dulu uang Anda yang ada, jangan dihabiskan untuk konsumtif. Tadi kan makanya dapat 100, tadinya konsumsi cukup 25, begitu dapat 100 konsumsi Anda naik 20 lipat jadi 75. Nah, Anda nggak punya uang nanti untuk ekspansi. Padahal dari situ kalau bulan kemarin habis 25 untuk konsumtif, harusnya hari ini habisnya ketika dapat 100 ya mungkin barangkali 30 atau 35 sehingga Anda punya 65 untuk melakukan apa? Tabungan produktif diakumulasi untuk membeli aset. Contohnya tadi yang bikin brownies, beli lagi loyang atau simpan uangnya dulu untuk memperbesar kapasitas ovennya dan seterusnya. Sehingga Anda tidak perlu hutang. Nah, itu yang saya maksud gitu ya. Kecuali kalau ada kebutuhan darurat nanti. Nah, kita lihat nanti dalam konteks perencanaan keuangan. Ya, jadi yang ketiga, prinsip ketiga adalah hindari hutang di saat awal-awal usaha. Maksudnya kalau bisa 5 tahun pertama Anda jangan terlibat dengan hutang jangka panjang. Itu ya, dengan hutang jangka panjang ya. Kecuali Anda memang sudah punya kemampuan mengelola uang dengan bagus, tidak gampang tergoda untuk melakukan konsumsi yang berlebihan, silahkan saja. Nah, barangkali hutang boleh, asal tadi hutangnya memang dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sesaat yang itu bisa diperkirakan lagi akan balik dalam waktu yang tidak lama, dan itu memberikan hasil kepada Anda juga yang memberikan hutang kepada Anda. Nanti tergantung dengan akad kontrak atau akad hutang piutangnya. Oke. Begitu sobat UKM, prinsip ketiga. Sekarang kita lihat prinsip keempat. Nah, ini juga yang menarik ya. Sepele tetapi mudah apa istilahnya? Mudah tidak dilakukan sehingga menimbulkan dampak. Apa prinsip keempat? Bagi seorang pengusaha, ya bagi seorang pengusaha, usahakan jangan sering-sering memegang uang dalam bentuk fisik. Artinya apa? Jangan naruh uang yang mudah terjangkau di dompet, ya, kemudian tergeletak di mana, di rumah atau apa. Ketika tadi Anda sudah punya atau berhasil menjual sebuah produk Anda, katakanlah tadi ya, ulah 25 bisa dijual 75, ada kelebihan 50. Nah, segera yang 50 ini taruh di tempat yang tidak gampang Anda ambil. Yang paling aman tentu saja kita masuk ke dalam sistem keuangan yang ada, yaitu apa? Salah satunya perbankan. Boleh jadi nanti ada yang mengatakan, kalau koperasi gimana Pak? Oke lah, pokoknya yang menurut kita itu nggak gampang sekali langsung diambil. Tapi kita perlu effort, perlu usaha. Ke bank sana kita males lah karena masih, nah akhirnya tertunda. Yang tadi mau konsumtif, tapi karena harus ke bank dulu, harus antri dulu, atau ngambil ATM dulu, kadang-kadang kita agak malas. Nah, itu menunda sebuah keinginan konsumtif kalau tidak perlu amat. Ya, jadi jangan simpan uang berlebihan di rumah. Kalau ada sisa dari kegiatan bisnis, masukkan langsung ke dalam mekanisme keuangan, yaitu sistem perbankan. Prinsip kelima, ya, atau prinsip terakhir nih, 5 prinsip, ya. Ini nanti prinsipnya kalau dalam pembelajaran bisa berkembang jadi 6-7, oke lah. Tapi menurut saya yang penting yang simpel-simpel dulu ini aja. Ya, bagi pengusaha-pengusaha di ultramikro, mikro dan kecil, paling tidak Anda menerapkan 5 prinsip ini, Anda sebenarnya sedang menjaga supaya Anda mampu untuk punya ruang untuk ekspansi. Apa prinsip nomor 5? Punya rencana. Nah, ini penting ya. Punya rencana alokasi dana. Nah, rencana ini apa? Angen-angen gitu ya. Orang Jawa bilang loh, angen-angen, tapi bukan angen-angen yang bersifat mimpi, yang bersifat apa namanya tidak bisa dijangkau tadi itu. 25 pula, 75 berhasil jual. Wah, tadi 90, sorry ya. Brownies 45 kali 2 90, dapatlah selisih 75. Nah, 75 ini mau diapain? Ya, itu harus, jangan kemudian
udahlah saya simpan dulu, nanti terserah tergantung dengan kebutuhan. Nah, nggak bisa gitu. Orang bisnis harus punya rencana. 75, 30%-nya saya ambil kembali untuk konsumsi. Nah, gitu ya misalnya. Ya, 40%-nya saya ambil untuk saya tahan untuk membeli atau merawat aset. Contohnya tadi ya, oven mungkin rusak, udah saya tahan dulu. Nah, 20%-nya misalnya untuk apa? Untuk investasi. Apa investasinya? Oh, beli emas. Oh, bisakah beli emas dengan nilai sekian? Oh, sekarang apa yang nggak bisa, ya kan? Oh, sekarang lebih lebar kesempatannya. Ya, Anda datang ke Pegadaian atau kemana ya, butik emas dan seterusnya, bawa uang 25.000, mau investasi emas bisa nggak? Bisa, nggak usah malu. Kalau malu ya kumpulin dulu. Ya kalau Anda malu ya waktu datang ke Pegadaian, muka Anda tutupi aja. Yang penting uangnya ada, gitu ya. Tutupi mukanya, Pak, ini saya mau beli emas Pak, gitu nah, gitu ya. Atau Mbak emas, ya dan seterusnya. Yang penting itu tadi kuncinya Pak, Anda punya rencana sebagai orang bisnis, titik. Begitu adalah punya rencana, nah di pada dasarnya Anda sedang merencanakan kegagalan bisnis Anda karena tahu-tahu jalan 15 tahun angkringannya cuma 1. Nah gitu. Gimana ceritanya kan gitu, padahal 15 tahun ini sudah membuktikan daya survival atau daya tahan Anda. Tapi Anda karena tidak punya rencana, waktu berjalan, lini masa berjalan, ya dan seterusnya Anda lupa untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang pebisnis yang ingin bisnisnya berkelanjutan dan bisa diwariskan, yaitu apa? Berekspansi. Tapi Pak, kami kan sudah cukup dengan cara begitu. Nah itu perkara lain kalau sudah cukup ya. Tapi dalam konteks bisnis, pinginnya kan kita bisnisnya apa? Berkembang. Maka punyalah rencana untuk berkembang. Terakhir adalah disiplin. Kadang-kadang teman-teman, sobat-sobat UKM, tahun pertama masih senang nyatet gitu ya. Tahun kedua kok catatannya kok nggak ada gunanya ya. Tahun ketiga sudah selesai, hilang semua. Rencana-rencana hilang semua. Jangan ya. Yang penting adalah tadi Anda disiplin ya, terus saja nanti akan terasa guna dari semua yang tadi kita lakukan. Termasuk disiplin untuk berpikir sebagai seorang pebisnis. Bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga atau mas mbak yang mungkin belum berkeluarga, tetapi sudah mempunyai rencana, sudah disiplin dalam berpikir apa? Bahwa uang itu ya hanya nilainya 100 ya 100, secara fisik 100. Tetapi kalau tidak direncanakan, uang 100 tadi, 100.000 misalnya ya, tidak akan pernah jadi apa-apa. Tapi kalau Anda rencanakan dan disiplin menjalankan, misalnya di 20% tadi disisihkan untuk investasi. Disiplin terus 20, masukkan ke yang namanya reksadana, 5 tahun berikutnya nilai uang Anda udah nggak 20 lagi. Karena berkembang dengan sendirinya. Nah ini yang saya maksud dengan disiplin dalam pemikiran sebagai seorang pebisnis. Oke, sobat UKM, saya pikir 5 prinsip ini dulu yang ingin saya tampilkan kepada Anda sekalian. Ya, prinsip pertama adalah pisahkan, kalau bisa dorong diri Anda untuk berperilaku kapan saatnya saya sebagai pribadi, kapan saatnya saya memandang uang itu sebagai uang bisnis atau uang usaha. Ya. Prinsip kedua, usahakan seluruh aktivitas Anda yang terkait dengan bisnis, keluar masuknya uang tercatat. Ya, ini uang bisnis saja ya. Kalau uang rumah tangga mungkin nggak usah lah, nggak apa-apa ya. Tapi uang bisnis semuanya tercatat. Ya, dengan catatan yang teratur. Syukur-syukur ada yang punya pengetahuan tentang akuntansi, itu bisa menggunakan pengetahuan akuntansinya. Satu saat kita akan bicara pada sesi yang lain tentang akuntansi. Ketiga, hindari sebisa mungkin apa? Berutang pada saat-saat awal mendirikan usaha. Awal yang saya maksud barangkali adalah bisa ditarik 1 sampai 5 tahun ya. Begitu tahun ke-6 Anda sudah bisa melihat bisnis Anda saatnya berkembang, nah silahkan. Dengan catatan tadi, dengan pembukuan tadi, Anda datang ke bank, memperlihatkan bahwa ini sudah konsisten, Anda tarik, minta kepada bank, tolong dong saya dibantu 100 juta saja untuk beli mesin, untuk beli apa dan seterusnya. Mudah-mudahan bank akan menerima Anda, karena Anda sudah bisa memperlihatkan dan itu tertulis. Nah itu bagusnya ketika punya catatan. Nah, keempat, sebisa mungkin
seorang pengusaha masuklah ke dalam sistem keuangan. Bisa perbankan, bisa yang sekarang mungkin sedang tren adalah crowdfunding ya. Tapi hati-hati ya. Tentu saja nanti perlu ilmu berikutnya ya, perlu pengetahuan tentang crowdfunding agar kita tidak terjebak nanti, jangan-jangan malah dikejar-kejar debt collector gitu kan, dan seterusnya ya. Hati-hati. Tapi usahakan masuk ke sistem keuangan. Saran saya sih ke perbankan ya, yang aman dulu, perbankan yang jelas. Sudah sekian lama kan sistem perbankan itu ada, masuk. Maksudnya apa ini? Punya uang sisa, masukkan dulu. Punya uang sisa, masukkan dulu. Gak usah tanya nilainya, pokoknya uang sisa. Mau 50.000, mau 100 dan seterusnya, masukkan dulu. Sehingga Anda tidak punya keinginan berlebih untuk mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu, karena Anda bisa melihat dengan kepala sendiri, mata sendiri bahwa Anda punya tumpukan uang di meja Anda. Sehingga Anda terdorong untuk apa? Melakukan konsumsi yang seharusnya bisa Anda tahan karena memang tidak perlu-perlu amat sebetulnya. Nah, itu yang prinsip keempat. Terakhir, seorang pengusaha harus punya rencana. Ya. Rencana untuk apa? Mengalokasikan dananya yang tadi ya hasil dari usahanya, dan kemudian disiplin terhadap alokasi itu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun sekian dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara begitu Anda punya ruang untuk melakukan ekspansi. Kisah yang tadi tidak terjadi kepada Anda, tapi Anda justru punya kisah yang hebat ketika sudah 10 tahun bisnis Anda berkembang dengan kemampuan Anda. Syukur-syukur Anda pada tahun berikutnya bisa berkolaborasi untuk membangun bisnis yang kelasnya bukan lagi UKM, tetapi sudah pada kelas-kelas yang lebih lanjut lagi. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan 5 prinsip ini bisa diterapkan. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan punya banyak hal yang bisa dibicarakan lebih teknis lagi. Misalnya bagaimana cara membuat pembukuan, bagaimana contoh pembukuan yang sederhana bagi pengusaha, bagaimana juga memahami cash flow, alur uang itu ya dalam usaha itu apa saja sebenarnya. Ada yang operasional, ada yang sifatnya investing atau investasi, ada yang sifatnya pembiayaan. Nah, kita pahami satu persatu. Namun kali ini 5 prinsip tadi mudah-mudahan bisa membentuk kerangka berpikir Anda sehingga Anda benar-benar siap untuk memandang uang, mengelola uang dalam perspektif bisnis. Terima kasih Sobat UKM sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi pebisnis yang mempunyai wawasan dan punya kesempatan untuk naik ke kelas-kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.